Ini adalah pagi yang dingin di New York City. Angin musim dingin bertiup melalui jalanan, membawa makna menusuk tulang bagi setiap pejalan kaki. Fifth Avenue ramai dengan lalu lintas. Jendela-jendela kaca gedung pencakar langit memantulkan cahaya dingin. Kerumunan orang yang ramai, semua mengenakan mantel tebal, bergegas menuju tujuan masing-masing. Namun, di kota yang sibuk ini, ada sudut yang sangat sepi. Di sisi jalan, di dekat mulut gang kumuh, seorang lelaki tua berambut putih sedang memulung, sedang mendorong kereta belanja yang reyot. Namanya George Miller, seorang veteran berusia 80 tahun. Setelah pensiun dari militer, ia kehilangan keluarganya karena kecelakaan. Sejak itu, dia hidup sendiri. George mengenakan mantel hijau tentara tua. Celananya penuh dengan jelaga. Sepatu botnya sudah retak. Solnya berlubang. Kereta belanjanya penuh dengan berbagai macam barang bekas. Kaleng minuman, kotak kardus, botol plastik. Ini adalah semua yang menjadi sandaran hidupnya. Tangannya penuh dengan kapalan karena lama terpapar dingin. Sendi-sendinya membengkak karena beban usia. Wajahnya penuh kerutan. Mata cekungnya memancarkan kelelahan dan keputusasaan. Meskipun demikian, dia masih bersikeras di sudut kota, mencari barang bekas yang bisa ditukar dengan makanan untuk mengisi perutnya. Bertahanlah sedikit lagi. Mungkin hari ini akan beruntung. George diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Dia mendorong kereta belanjanya melewati blok yang ramai. Melihat melalui jendela toko yang mewah ke dalam toko. Lampu-lampu hangat dan terang itu membuatnya merasakan sedikit rasa iri yang tak terjangkau. Di seberang jalan, tanda sebuah restoran cepat saji berantai sangat mencolok. Lampu terang di dalam toko terpantul di jendela kaca. Gambar iklan yang menggoda ditempel di luar jendela. Burger yang harum, kentang goreng yang renyah di luar dan lembut di dalam, kopi yang mengepul. Gambar-gambar ini membuat perut George keroncongan. Dia meraba sakunya. Di dalamnya ada koin yang ditukarnya pagi ini, sedikit demi sedikit. Tetapi jika dijumlahkan, mungkin bisa membeli makanan termurah. George mengangkat kepalanya, melirik pintu restoran cepat saji, menggigit bibirnya. Dia mendorong kereta belanjanya dan berhenti di pintu. Dengan hati-hati masuk ke toko ini. Udara hangat di dalam restoran cepat saji menerpa wajahnya, membentuk kontras yang tajam dengan dingin di luar. Lampu terang menyinari lantai yang bersih. Dekorasi toko sederhana dan modern. Pelayan di belakang meja mengenakan seragam yang sama, dengan senyum profesional di wajah mereka. George mendorong pintu kaca. Udara dingin dari tubuhnya masuk. Dia berdiri di pintu, berhenti sejenak dengan tergesa-gesa, memindai sekelilingnya terlebih dahulu. Para pelanggan sedang duduk di meja menikmati makanan mereka. Beberapa mengobrol, beberapa menunduk melihat ponsel mereka. Suasana santai dan hangat. Aku hanya ingin membeli sesuatu untuk mengisi perutku, George berkata pada dirinya sendiri. Langkahnya lambat dan hati-hati. Mencoba untuk tidak menarik perhatian orang lain. Dia berjalan menuju meja, berbaris di belakang antrian. Pelayan yang berdiri di belakang meja adalah seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun. Bernama Brian Thomas. Brian sedang memproses pesanan dengan cepat. Gerakannya terampil. Ketika giliran George, dia sedikit mengangkat kepalanya.
Melihat Brian menunjukkan senyum malu-malu. "Halo, berapa harga makanan termurah di sini?" Suara George rendah, tetapi dengan sedikit gemetar. Tatapan Brian menyapu George. Pakaian lusuh dan tangan yang kotor. Tanpa sadar mengerutkan kening. Senyum profesionalnya sedikit berkurang, tetapi tetap menjawab. Yang termurah adalah burger dan secangkir kecil kopi. 99. George mengangguk. Perlahan-lahan mengeluarkan segenggam koin dari sakunya. Dengan tangan gemetar, dia meletakkannya satu persatu di atas meja. Dia menundukkan kepalanya. Dengan hati-hati menghitung koin. $1, $2, ini $4. 99. Brian mengambil koin dan menghitungnya dengan cepat. Memastikan jumlahnya benar. Tanpa sadar, dia menghela nafas dalam hati. Dengan cepat berbalik untuk menyiapkan makanan. George berdiri di depan meja dan menunggu dengan tenang. Hatinya sedikit gelisah. Takut dipandang dengan tatapan aneh. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap pelanggan di sekitarnya. Ketika Brian berbalik untuk menyiapkan makanan, dia merasa sedikit tidak sabar. Dia telah bekerja di sini selama 5 tahun. Telah bertemu dengan berbagai macam pelanggan. Tetapi pelanggan seperti George yang berpakaian lusuh dengan hawa dingin di sekujur tubuhnya masih membuatnya merasa canggung. Dia tampak seperti gelandangan, pikir Brian. Semoga dia hanya membeli sesuatu. Jangan terlalu lama. Brian memasukkan burger sederhana ke dalam kantong kertas, lalu menuangkan secangkir kecil kopi ke nampan. Ketika menyerahkannya kepada George, dia sengaja menjaga jarak. "Ini makanannya," kata Brian dingin, lalu berbalik untuk mengerjakan hal lain. Bahkan tanpa tersenyum, George mengambil nampan itu. Dengan hati-hati membawanya ke sudut restoran. Dia memilih tempat terjauh dari pelanggan lain. Duduk dengan kepala tertunduk, meletakkan nampan di atas meja. Aroma kopi dan burger yang hangat membuat perutnya sedikit mulas. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh burger itu. Matanya penuh rasa syukur dan sedikit kepuasan. Tidak jauh dari sana, seorang wanita muda berusia sekitar 30 tahun, Emily Harper, sedang duduk di meja lain. Dia mengenakan mantel biru dengan setengah cangkir kopi yang belum selesai diminum dan laptop yang terbuka di depannya. Tanpa sengaja, tatapan Emily menyapu ke arah George. Dia memperhatikan bahwa pria tua itu berpakaian tipis. Tangannya sedikit gemetar karena kedinginan. Saat makan burger, dia dengan hati-hati membungkusnya dengan tisu, seolah-olah takut mengotori meja. Kelelahan dan kesepian di wajah George membuat hati Emily sedikit sesak. Inikah masyarakat kita? Dia diam-diam bertanya pada dirinya sendiri. Seorang pria tua hanya bisa membeli makanan sederhana dengan koin. Emily berdiri, pergi ke meja dan memesan semangkuk sup ayam hangat. Ketika makanannya siap, dia membawa nampan itu langsung ke George. "Permisi, Pak," katanya pelan, meletakkan sup ayam di meja George. "Cuacanya dingin, ini mungkin akan menghangatkan Anda." George mengangkat kepalanya, melihat wajah Emily yang tersenyum. Matanya langsung berkaca-kaca. Dia berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih. Terima kasih." Pada saat itu,
Tatapan Brian tertuju pada George. Dia melihat Emily meletakkan semangkuk sup ayam di depan George. Tanpa sadar merasa terkejut. Apakah orang ini gelandangan? Jika dia berkeliaran di sini, mungkin akan mengganggu pelanggan lain. Brian mengerutkan kening, mengambil telepon dan menghubungi kantor polisi. Beberapa menit kemudian, 2 polisi berseragam mendorong pintu restoran cepat saji. Brian berjalan ke meja, menunjuk ke arah George, berkata dengan suara rendah, "Pria tua itu mungkin tunawisma. Dia membeli makanan, tapi dia terus duduk di sana. Saya khawatir dia akan mengganggu pelanggan lain." Polisi itu mengangguk, berjalan ke meja George. Emily memperhatikan hal ini. Segera berdiri, mengerutkan kening dan berjalan ke arah polisi. "Tunggu sebentar," kata Emily. Dengan tegas, dia tidak mengganggu siapapun. "Apakah Anda yakin ini benar-benar perlu?" Polisi itu berhenti, melihat Emily, lalu berbalik untuk melihat George. George jelas merasa tidak nyaman. Tubuhnya sedikit gemetar. Tangannya terkepal erat. Berkata dengan suara rendah, "Maaf. Jika aku melakukan sesuatu yang salah, aku akan segera pergi." Emily mengulurkan tangannya. Dengan lembut menekan bahu George. "Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Ini tempat umum. Anda berhak menikmati makanan Anda di sini." Setelah mendengarkan penjelasan Emily, polisi itu merasa sedikit malu. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Brian. Brian dengan canggung berdaham, "Aku hanya berpikir, mungkin pria tua ini harus pergi ke tempat lain. Dia mungkin membuat pelanggan lain merasa tidak nyaman. Sebenarnya, aku pelanggan tetap di toko ini," kata Emily dengan tegas. "Aku tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, aku merasa pria tua ini lebih sopan daripada banyak pelanggan." Wajah Brian langsung memerah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Polisi itu mengangguk, berkata kepada George, "Pak, Anda dapat terus makan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, kami dapat membantu." Mata George berkaca-kaca. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Terima kasih." Setelah polisi pergi, Emily duduk kembali di meja George. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu punya senyum yang hangat. Harusnya lebih sering digunakan untuk menghangatkan orang lain." George tersenyum malu-malu, menjawab dengan lembut, "Terima kasih. Anak muda, kamu membuatku merasa belum dilupakan oleh dunia." Pelanggan lain juga memperhatikan hal ini. Beberapa orang pergi ke meja, diam-diam membayar sejumlah uang, meminta Brian untuk menyiapkan lebih banyak makanan untuk George. Brian mulai merasa bersalah. Dia berjalan ke George dan berkata, "Pak tua, aku terlalu banyak berpikir tadi. Maaf karena tidak cukup ramah padamu." Malam itu, Emily memposting di media sosial, menggambarkan kisah George dan perasaannya. Postingan itu dengan cepat mendapatkan banyak perhatian. Banyak orang meninggalkan pesan yang menyatakan kesediaan mereka untuk membantu George. Beberapa hari kemudian, George menerima sumbangan dari masyarakat dan pekerjaan kebersihan baru.
Dia tidak perlu lagi mendorong kereta belanja dan tidur di jalanan, tetapi mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dalam hidup. Dunia ini tidak selalu dingin, kata George pelan, melihat matahari di luar jendela, menunjukkan senyum yang telah lama hilang. Beberapa hari kemudian, Emily menerima telepon dari seorang pemimpin organisasi komunitas. Pemimpin ini bernama Sarah Hopkins, adalah kepala organisasi nirlaba lokal yang secara khusus memberikan bantuan kepada para tunawisma. Emily, aku melihat postinganmu tentang George di media sosial. Ini sangat menyentuh, dan itu juga membuatku sadar kita punya tanggung jawab untuk membantunya, kata Sarah di telepon. Emily merasa lega. Dia menjawab, "Bagus sekali. George adalah orang yang layak untuk dibantu." Seolah mengerti, namun perasaannya terhadap restoran semakin mendalam. Ia tahu ini adalah warisan keluarganya, dan ia pun ingin menjaganya dengan caranya sendiri. Setiap Natal dan Thanksgiving, keluarga Thomas mengadakan pertemuan keluarga khusus di restoran. Mereka mengundang semua kerabat, teman, dan pelanggan lama untuk merayakan bersama. Suasana meriah memenuhi restoran, dihiasi lampu hangat dan karangan bunga holly, diiringi tawa dan musik yang riang. Di hari-hari seperti ini, Thomas sengaja menceritakan kisah Daniel dan Emma agar anak-anak mengerti asal-usul keluarga dan warisan berharga ini. Setiap generasi anak-anak merasa bangga dengan kisah leluhur mereka, dan di momen-momen hangat ini, mereka belajar arti cinta dan syukur. Perayaan seperti ini telah menjadi tradisi keluarga mereka, mempererat ikatan keluarga. Setiap generasi mengerti, ini bukan hanya penghormatan terhadap masa lalu, tetapi juga janji untuk masa depan. Restoran ini akan terus menjadi ikatan cinta mereka, menghubungkan hidup mereka menjadi warisan spiritual turun-temurun. Setelah dewasa, Sophia memutuskan untuk bergabung dengan restoran keluarga, menjadi generasi penerus. Dengan kecintaannya pada kisah keluarga, ia mengambil alih pengelolaan restoran. Sophia tahu restoran ini bukan hanya fondasi keluarga, tetapi juga tempat ia ingin mencurahkan seluruh hatinya untuk menjaganya. Ia menambahkan sentuhan modern pada detail restoran, namun tetap mempertahankan suasana hangatnya yang tradisional. Dinding dihiasi foto-foto keluarga dari generasi ke generasi. Setiap sudut restoran memancarkan aura kehangatan. Sophia punya satu harapan. Ia ingin menjadikan restoran ini sebagai tempat pilihan untuk merayakan ulang tahun pernikahan, ulang tahun, dan berbagai perayaan lainnya. Ia mengerti, bagi banyak orang, restoran ini bukan hanya tempat makan, tetapi juga tempat menyimpan kenangan emosional. Dengan menambahkan layanan personal, Sophia memungkinkan para tamu untuk menciptakan kenangan berharga mereka sendiri di restoran. Suatu sore, Sophia bertemu dengan seorang pelanggan lama berusia 60-an, Tayan Jackson. Ia datang bersama keluarganya ke restoran, tersenyum dan berkata pada Sophia, "Aku dan istriku bertemu di restoran ini 40 tahun yang lalu. Itu adalah saat terindah dalam hidupku."
Sofia sangat tersentuh oleh kata-katanya. Segera menyiapkan meja khusus dan menghiasinya dengan lampu dan bunga yang hangat. Malam itu, Tien Jackson datang bersama istrinya ke restoran. Keluarga dan teman-teman mereka berkumpul, merayakan 40 tahun pernikahan mereka. Perayaan ini bukan hanya untuk mereka, tetapi juga membuat Sofia semakin memahami arti restoran keluarga ini. Ia tahu restoran ini telah menjadi saksi hidup dan cinta banyak orang. Dan ia memikul bukan hanya kebanggaan keluarga, tetapi juga tempat berlabuhnya perasaan banyak orang. Di bawah kepemimpinan Sofia, restoran terus berkembang menjadi legenda lokal dan pusat komunitas, baik untuk makan malam keluarga di akhir pekan atau perayaan hari libur. Restoran selalu dipenuhi tawa dan kegembiraan. Sofia mengelola restoran dengan sangat baik. Anak-anaknya juga tumbuh di lingkungan yang hangat ini. Perlahan-lahan mempelajari sejarah dan semangat keluarga. Setiap senja, Sofia selalu menyalakan lentera tua di depan pintu restoran. Lentera itu adalah buatan kakeknya, Daniel. Selama bertahun-tahun lentera itu selalu menjaga pintu masuk restoran, memberi kehangatan bagi setiap tamu yang datang. Sofia tahu, lentera ini melambangkan semangat keluarga. Apapun yang terjadi di masa depan, lentera itu akan terus menyala, menerangi jalan pulang bagi semua orang yang masuk ke restoran. Sofia semakin tua, anak-anaknya tumbuh menjadi orang dewasa yang sukses. Kisah dan semangat restoran tertanam kuat di hati mereka. Putra sulung Sofia, Lucas, sejak kecil sangat bersemangat dengan restoran. Ia hafal kisah leluhurnya dan memiliki ikatan emosional dengan setiap sudut restoran. Sofia tahu betul, Lucas akan menjadi penerus restoran di masa depan. Pada suatu pertemuan keluarga, Sofia berbagi kisah masa lalu restoran dengan anak-anaknya, mengenang kisah kakek buyut Daniel dan nenek buyut Emma, masa-masa sulit dan momen-momen hangat. Kisah-kisah ini bukan hanya kenangan keluarga, tetapi juga inti dari budaya restoran. Dalam cerita Sofia, semua orang merasakan beban warisan ini. Ibu, aku akan meneruskan semangat ini selamanya. Lucas berjanji dengan tegas kepada Sofia, matanya penuh semangat dan tekad. Sofia tersenyum dengan lembut menepuk bahu Lucas. Ia tahu restoran akan berlanjut di tangannya, terus menjaga kenangan dan cinta banyak orang. Seiring perubahan zaman, Lucas menyadari restoran perlu sentuhan baru untuk menarik lebih banyak pelanggan muda. Ia memperkenalkan peralatan modern di restoran, menambahkan area tempat duduk outdoor, dan meluncurkan menu inovatif. Menambahkan hidangan fusion. Lucas tidak hanya menghormati tradisi restoran, tetapi juga terus berinovasi, memberi kehidupan baru bagi restoran. Karenamu, kita telah belajar bagaimana peduli pada mereka yang membutuhkan bantuan. Mata George berkaca-kaca. Dia mengangguk, berkata pelan, "Terima kasih. Aku akan selalu mengingat kebaikan ini."
George secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan barunya. Setiap pagi, dia akan bangun lebih awal, mengenakan seragam barunya, membuka jendela apartemen dan menyambut sinar matahari pertama. Di luar jendela adalah jalan yang ramai. Tapi saat ini, dia tidak merasa kesepian lagi. Hari baru telah dimulai. Gumam George. Senyum muncul di wajahnya. Pekerjaan kebersihan itu tidak mudah. Tapi George menyelesaikan setiap tugas dengan serius. Blok yang dia tangani menjadi bersih dan rapi. Pemilik toko dan pejalan kaki mulai mengenal pria tua yang optimis ini. George, kamu benar-benar kebanggaan komunitas kita. Seorang pemilik toko roti berkata sambil tersenyum ketika George selesai membersihkan depan tokonya dan memberinya donat yang baru dipanggang. Terima kasih. George mengambil donat itu dengan rasa terima kasih di matanya. Kerja keras dan keramahannya membuat orang memandangnya dengan kagum. Banyak orang yang menyapanya secara aktif. Bahkan ada yang mulai membantunya. Kisahnya menyebar di lingkungan itu. Semua orang mulai menyadari, tidak peduli betapa sulitnya situasi seseorang, selalu ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Suatu sore, George sedang membersihkan daun-daun yang berguguran di luar kafe di sudut jalan. Tiba-tiba mendengar suara yang familiar. George Emily berjalan cepat dari kerumunan. Wajahnya penuh kejutan. Ketika George mendongak dan melihat Emily, ada kilatan cahaya di matanya. Emily, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi. Keduanya duduk di kafe. Emily mendengarkan dengan seksama saat George menceritakan perubahan dalam beberapa bulan terakhir. Ketika dia mengatakan bahwa dia sekarang memiliki pekerjaan dan tempat tinggal, mata Emily sedikit berkaca-kaca. Kamu benar-benar berhasil. George, kamu telah mengubah dirimu sendiri dan juga mengubah orang-orang di sekitarmu, kata Emily dengan tulus. Bantuanmu lah yang memberiku kesempatan untuk memulai kembali, kata George dengan tegas. Tanpamu, aku mungkin masih berjuang di jalanan. Emily tersenyum dan berkata, upayamu sendirilah yang paling penting. Aku hanya memberimu sedikit dorongan. Kisah George secara bertahap diliput oleh media lokal. Sebuah surat kabar komunitas menerbitkan sebuah artikel berjudul Dari Jalanan ke Kehidupan Baru Kisah Inspiratif George Miller. Artikel tersebut merinci pengalamannya. Artikel tersebut tidak hanya menyebutkan keuletan George, tetapi juga bantuan yang diberikan Emily dan Sarah kepadanya. Banyak orang yang sangat tersentuh setelah membaca artikel tersebut dan meninggalkan pesan yang mengungkapkan kekaguman dan dukungan mereka untuk George. George adalah seorang pahlawan. Dia menunjukkan kepada kita bahwa tidak peduli seberapa sulit situasinya, kita dapat memilih untuk bergerak maju. Salah satu komentar di bagian komentar menulis, setelah itu, kisah George diliput oleh lebih banyak media. Dia bahkan diundang untuk berpartisipasi dalam sebuah wawancara di stasiun TV lokal. George duduk di kursi studio, menghadapi kamera dan pembawa acara. Dia tampak sedikit gugup, tetapi segera menjadi tenang. George, apa yang membuatmu bertahan? Tanya pembawa acara. George berpikir sejenak, lalu perlahan berkata harapan. Bahkan di hari-hari tersulit, aku selalu mengatakan pada diriku sendiri bahwa suatu hari nanti semuanya akan baik-baik saja. Yang penting adalah jangan menyerah. Setelah acara ditayangkan, keuletan dan rasa syukur George menginspirasi lebih banyak orang.
Banyak orang yang secara aktif menghubunginya, berharap untuk memberinya dukungan. George mulai menyadari kisahnya lebih dari sekadar kisahnya sendiri, tetapi kekuatan yang dapat menginspirasi lebih banyak orang. Dia secara aktif mengusulkan ke pusat komunitas, berharap untuk mengadakan sesi berbagi, untuk berkomunikasi dengan mereka yang sedang mengalami kesulitan. Di sesi berbagi pertama di pusat komunitas, George menghadapi sekelompok pendengar yang tampak lelah, menceritakan masa lalunya dan perubahannya. "Aku tahu perasaan kalian saat ini," kata George. "Tidak berdaya, kesepian, tidak melihat harapan. Aku telah mengalami semua ini. Tapi percayalah padaku, selama kamu bersedia mengambil langkah pertama, akan selalu ada orang yang bersedia membantumu." Ada seorang pemuda bernama Jason di antara para pendengar. Dia menjadi tunawisma karena kehilangan pekerjaannya. Kisah George sangat menginspirasinya. Dia berjalan ke arah George dan berkata, "Anda telah menyalakan kembali harapanku. Aku juga ingin mengubah diriku sendiri." George tersenyum dan menepuk pundaknya dan berkata, "Mulai sekarang, tidak pernah terlambat." Di bawah pengaruh George, semakin banyak gunung muncul di masyarakat. Banyak penduduk bergabung dengan tim relawan, menyediakan makanan dan tempat tinggal sementara untuk para tunawisma. Brian dari restoran cepat saji juga menjadi tulang punggung tim ini. Dia tidak hanya menjadi sukarelawan di waktu luangnya, tetapi juga menyediakan makanan gratis untuk sesi berbagi George. "Aku belajar dari George betapa pentingnya membantu orang lain," kata Brian dalam sebuah wawancara. Bagian jalan ini secara bertahap menjadi komunitas yang hangat. Orang-orang saling peduli, saling mendukung, membentuk ikatan sosial yang kuat. Beberapa bulan kemudian, Jason juga menemukan pekerjaan dan berhasil menyewa sebuah apartemen kecil. Dia merasa telah mendapatkan kembali harga dirinya dan kepercayaan dirinya. Dia sering mengunjungi George, berbagi kemajuannya dengannya. "George, terima kasih. Sekarang aku mengerti. Selama aku tidak menyerah, aku pasti akan menemukan cahayaku sendiri," kata Jason dengan penuh semangat. George tersenyum dan berkata, "Jangan berterima kasih padaku, Jason. Kamu sendirilah yang telah berusaha keluar dari kesulitan. Ingatlah untuk meneruskan harapan ini." Pada musim semi setahun kemudian, George memutuskan untuk mengadakan acara khusus. Dia mengundang semua orang yang pernah membantunya dan juga mengundang mereka yang pernah mengalami kesulitan seperti dia. Pada hari acara tersebut, pusat komunitas dipenuhi orang. Suasana hangat dan menyentuh. George berdiri di atas panggung, melihat wajah-wajah yang dikenalnya di bawah panggung. Suaranya sedikit tercekat. "Terima kasih atas bantuan kalian yang telah membawaku dari tidak punya apa-apa sampai hari ini. Aku berharap komunitas ini akan selalu hangat, menjadi tempat di mana setiap orang merasa diterima." Tepuk tangan meriah terdengar dari bawah panggung. Emily, Sarah, wajah Brian dan Jason dipenuhi senyuman. Mereka tahu kisah George telah menjadi kebanggaan seluruh komunitas. Kehidupan George secara bertahap kembali ke jalurnya, tapi dia tidak pernah berhenti memikirkan masa lalunya dan masa depannya. Pagi hari,
ketika sinar matahari pertama masuk melalui jendela, menyinari apartemen kecilnya. Dia akan selalu duduk di kursi kayu di dekat jendela, minum secangkir kopi panas, berulang kali membaca laporan di koran komunitas. George Miller, dari gelandangan jalanan hingga panutan komunitas. Laporan ini bukan hanya kisahnya, tetapi juga ucapan terima kasih terbaik kepada mereka yang telah membantunya. George diam-diam membelai cangkir di tangannya. Perasaan campur aduk muncul di hatinya. Mungkin aku harus berbuat lebih banyak, gumamnya. Hari ini, George memutuskan untuk pergi ke pusat komunitas untuk berbicara dengan Sarah. Dia masuk ke kantor yang familiar itu, melihat Sarah sibuk menyortir setumpuk dokumen. George Sarah melihatnya dan tersenyum terkejut. Senang melihatmu. Kamu terlihat baik-baik saja. George mengangguk, duduk di seberangnya, berkata dengan nada tegas, "Sarah, aku ingin lebih terlibat dalam kegiatan komunitas. Bukan hanya membantu para tunawisma. Aku ingin melakukan sesuatu untuk semua orang yang membutuhkan bantuan." Sarah meletakkan pena di tangannya, melihat George dengan serius. "Apakah kamu yakin ini membutuhkan banyak waktu dan energi?" George menjawab sambil tersenyum, "Ya, aku yakin. Tahun ini, aku bangkit dari keputusasaan, bukan karena diriku sendiri, tetapi karena komunitas ini. Sekarang, aku ingin meneruskan kebaikan ini." Sarah mengangguk dengan ekspresi lega. "Bagus, kami membutuhkan orang seperti dirimu." Sarah mengatur agar George bertanggung jawab atas proyek baru untuk menyelenggarakan serangkaian kursus pelatihan keterampilan bagi kaum muda yang putus sekolah. Sebagian besar kaum muda ini berasal dari keluarga miskin. Karena berbagai alasan, mereka tidak dapat menyelesaikan sekolah. George, anak-anak ini membutuhkan lebih dari sekadar keterampilan. Mereka membutuhkan panutan. Sarah menepuk bahu George. "Kamu bisa melakukannya." Kelas pertama diadakan di ruang kelas yang terang. Sekitar selusin anak muda duduk di meja mereka. Beberapa menundukkan kepala mereka, terlihat acuh tak acuh. George berdiri di podium, melihat anak-anak ini yang wajahnya penuh kebingungan. Teringat ketidakberdayaannya saat berkeliaran di jalanan. Dia berdeham, berkata dengan nada tenang, "Aku tahu banyak dari kalian. Mungkin merasa hidup ini tidak ada harapan. Tapi aku ingin menceritakan sebuah kisah padamu, kisahku." George menceritakan prosesnya dari berkeliaran di jalanan hingga menemukan kehidupan baru. Dia tidak menyembunyikan rasa sakit dan kegagalannya, tetapi menghadapinya dengan tenang. Ketulusannya menyentuh hati anak-anak muda ini. Mereka secara bertahap mengangkat kepala mereka. Secercah harapan muncul di mata mereka. "Jika aku bisa melakukannya, kalian juga bisa." Suara George tegas dan kuat. "Kalian bukan orang-orang yang ditinggalkan. Kalian memiliki kemungkinan yang tak terbatas." Setelah kelas berakhir, seorang pemuda bernama Chris berjalan ke arah George, berkata dengan penuh semangat, "Tuan George, Anda benar-benar telah menunjukkan harapan kepadaku. Terima kasih." George tersenyum dan menepuk pundaknya dan berkata, "Chris,
Ini baru permulaan kita. Teruslah berusaha dan bantulah lebih banyak orang seperti dirimu yang membutuhkan dukungan. Chris mengangguk. Matanya penuh rasa syukur. Saat kursus George menarik semakin banyak anak muda untuk berpartisipasi. Bahkan beberapa orang tua secara aktif menyatakan terima kasih mereka kepada Sarah. Tuan George telah membuat anakku menjadi percaya diri. Terima kasih. Seorang ibu berkata kepada Sarah di sebuah acara komunitas. Pada saat yang sama, George juga bekerja sama dengan Emily dan Brian untuk membuka kantin komunitas kecil, menyediakan makanan panas gratis untuk keluarga berpenghasilan rendah. Setiap akhir pekan, George akan mengenakan celemek dan sibuk di kantin, menyajikan sup panas dan roti kepada mereka yang datang untuk makan. Suatu malam, Brian berjalan ke arah George sambil membawa sepiring makanan. Berkata pelan George, "Kamu tidak hanya mengubah dirimu sendiri, tapi juga mengubah kami." "Terima kasih," George menjawab sambil tersenyum. "Brian, ini bukan hanya karena aku sendiri. Komunitas inilah yang telah membuat kita menjadi orang yang lebih baik." Chris adalah salah satu siswa yang paling rajin di kelas George. Dia tadinya adalah seorang remaja yang suka bolos sekolah. Tetapi dengan dorongan dari George, dia mulai belajar dengan giat dan berpartisipasi dalam pelatihan kejuruan yang disediakan oleh komunitas. Beberapa bulan kemudian, Chris mendapatkan pekerjaan memperbaiki peralatan listrik. Dia dengan bersemangat berlari ke tempat tinggal George, memegang slip gaji dan berkata dengan keras, "Tuan George, aku mendapat gaji pertamaku." George sangat senang untuknya. Dia mengundang Chris masuk dan mereka minum kopi bersama. "Chris, aku bangga padamu," kata George. "Tapi ingat, ini baru permulaan. Teruslah berusaha dan bantulah lebih banyak orang seperti dirimu yang membutuhkan dukungan." Chris mengangguk. Matanya penuh rasa syukur karena kisah George diketahui lebih banyak orang. Komunitas lain juga meminta kerjasama dengan Sarah, berharap dapat belajar dari pengalaman George dan melaksanakan proyek serupa. "George, upayamu sedang mengubah kota ini," kata Sarah kepada George di sebuah pertemuan. George merasa bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar. Dia mulai bepergian antar komunitas yang berbeda, berbagi pengalamannya dengan lebih banyak orang. Di sesi berbagi ini, seorang veteran tua yang duduk di kursi roda meneteskan air mata setelah mendengarkan pidato George. Dia memegang tangan George dan berkata, "George, kamu telah menunjukkan kepadaku arti hidup." George tersenyum sedikit dan berkata, "Kita saling melengkapi." Bertahun-tahun berlalu. Rambut George hampir memutih seluruhnya, tapi semangatnya masih tinggi. Keinginannya adalah membangun pusat komunitas permanen untuk memberikan dukungan jangka panjang kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Sarah meluncurkan kampanye penggalangan dana untuk ini. Emily dan Brian juga memberikan dukungan penuh. Di tempat acara, George berdiri di atas panggung, melihat kerumunan orang di bawah panggung. Dia berkata dengan penuh emosi, "Kita semua pernah mengalami saat-saat ketidakberdayaan, tapi selama seseorang bersedia mengulurkan tangan, hidup akan berbeda. Hari ini, kita berkumpul di sini untuk kebaikan ini. Ini adalah hal yang paling aku syukuri. Acara tersebut sangat sukses."
Dana yang terkumpul melebihi harapan. Konstruksi pusat komunitas secara resmi dimulai. George melihat lokasi konstruksi dengan air mata di matanya. George tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan terkait erat dengan pusat komunitas. Bangunan yang dinamai menurut namanya ini tidak hanya membawa kebaikan komunitas, tetapi juga membawa mimpinya. George, kita akan mengadakan upacara pembukaan besok. Wali kota juga akan hadir. Kamu adalah tokoh utama kali ini, kata Sarah sambil tersenyum kepada George. Malam itu, George tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Dia duduk di dekat jendela, melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Penuh emosi di hatinya. Dia tidak pernah berharap suatu hari dapat membawa pengaruh yang begitu mendalam bagi orang lain. Keesokan harinya, upacara pembukaan pusat komunitas sangat meriah. Orang-orang secara spontan berkumpul di depan pintu. Senyum terpancar di wajah setiap orang. Wali kota berkata dalam pidatonya, Tuan George Miller memberitahu kita dengan pengalamannya. Tidak peduli seberapa sulit hidup ini, selama ada harapan dan kebaikan, kita semua dapat menemukan arah untuk bergerak maju. Ketika George diundang ke atas panggung, tangannya sedikit gemetar. Berdiri di depan semua orang, dia merasa lebih gugup dari sebelumnya, tetapi lebih banyak rasa syukur. Terima kasih semuanya. Suara George sedikit serak, tapi penuh kekuatan. Aku berharap pusat ini dapat menjadi tempat berlindung bagi semua orang. Ini bukan hanya sebuah bangunan, tapi sebuah rumah. Tempat di mana setiap orang merasa dicintai dan diterima. Tepuk tangan meriah terdengar dari bawah panggung. Orang-orang menyampaikan emosi ini kepada George dan juga satu sama lain. Pengoperasian pusat komunitas secara bertahap kembali ke jalurnya. George memutuskan untuk secara pribadi berpartisipasi dalam lebih banyak kegiatan sehari-hari. Dia membuka kelas keterampilan hidup, menyediakan pengetahuan bagi mereka yang sedang mencari arah. Di kelas, George selalu menceritakan kisahnya terlebih dahulu. Dia berharap untuk memberitahu semua orang dengan pengalamannya. Tidak peduli seberapa sulit hidup ini, selalu ada secercah harapan untuk dipegang. Suatu hari setelah kelas, seorang ibu tunggal muda bernama Mariana berjalan ke arah George. Tuan George, terima kasih, katanya. Suaranya sedikit gemetar. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa keluar dari bayang-bayang. Tapi setelah mendengarkan ceritamu, aku merasa aku juga bisa memulai kembali. George menjawab sambil tersenyum. Mariana, langkah pertama untuk memulai kembali adalah mempercayai dirimu sendiri. Kamu telah mengambil langkah ini. Sekarang, teruslah berusaha. Sejak saat itu, Mariana datang ke kelas setiap minggu. Tidak hanya mempelajari keterampilan baru, tetapi juga membawa anaknya. Ini membuat George menyadari, kelasnya tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga menyebarkan harapan. Kehidupan Brian juga telah berubah secara dramatis karena George. Dia berhenti dari pekerjaannya di restoran cepat saji dan menjadi sukarelawan penuh waktu di pusat komunitas. George, kamu telah membuatku mengerti betapa pentingnya membantu orang lain, kata Brian kepada George setelah sebuah acara. Aku ingin menyampaikan perasaan ini kepada lebih banyak orang. Brian mulai bertanggung jawab atas pengelolaan urusan sehari-hari pusat komunitas. Antusiasme dan rasa tanggung jawabnya membuat seluruh tim bekerja dengan lancar. Sekali, Brian memperhatikan seorang pria tua yang kesepian, selalu duduk sendirian di sudut.
diam-diam menonton kegiatan orang lain. Dia secara aktif menghampirinya dan berkata pelan, "Halo, apakah Anda butuh bantuan?" Pria tua itu mendongak dengan sedikit kewaspadaan di matanya. "Aku hanya melihat-lihat, tidak ingin mengganggu orang lain." Brian tersenyum sedikit. "Tidak ada yang mengganggu di sini. Kami senang Anda datang. Anda dapat bergabung kapan saja." Setelah hari itu, pria tua itu secara bertahap berintegrasi ke dalam kegiatan pusat komunitas. Dan Brian juga menjadi teman yang dipercaya oleh lebih banyak orang. Emily tidak pernah berhenti berkontribusi untuk komunitas. Dia tidak hanya terus menceritakan kisah George di media sosial, tetapi juga mulai merencanakan proyek yang lebih besar, mempromosikan pusat serupa di komunitas lain. "George, pengaruhmu lebih dari sekadar pusat komunitas ini," kata Emily dalam pertemuan lain. "Aku ingin membawa semangatmu ke lebih banyak tempat." George sangat setuju dengan proposal Emily. Tapi dia juga mengingatkan Emily, pekerjaan ini membutuhkan banyak dedikasi. "Apakah kamu siap?" Emily mengangguk. Matanya penuh tekad. "George, kamu telah menunjukkan kepadaku keindahan kemanusiaan. Aku bersedia mendedikasikan hidupku untuk meneruskan harapan ini." Dengan dorongan Emily, kisah George diketahui oleh lebih banyak orang. Komunitas di mana-mana mulai mengikuti model ini, membangun proyek untuk membantu para tunawisma dan kelompok rentan. Chris telah bekerja keras di posisinya sejak pelatihan kejuruan itu. Dia tidak hanya meningkatkan keterampilannya, tetapi juga menjadi tulang punggung perusahaan. Suatu hari, Chris datang ke pusat komunitas dengan sebuah kotak berisi makanan dan hadiah. Dia menemukan George dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan George, aku kembali. Aku ingin berkontribusi untuk pusat ini." George tersenyum dan menerima hadiah yang dibawa Chris. Dengan lembut menepuk pundaknya, "Chris, aku selalu percaya kamu bisa melakukannya. Sekarang kamu bukan hanya muridku, tapi juga teladan kita." Chris kemudian menjadi mentor paruh waktu di pusat komunitas, menggunakan pengalamannya sendiri untuk mendorong kaum muda yang bingung. Seiring bertambahnya usia George, kesehatannya secara bertahap menurun, tetapi semangatnya masih penuh vitalitas. Setelah acara komunitas, dia berkata kepada Sarah, "Aku mungkin tidak bisa menemani kalian semua lebih lama lagi, tapi aku harap pusat ini akan selalu menyampaikan harapan." Beberapa tahun kemudian, George meninggal karena alasan kesehatan. Komunitas mengadakan pemakaman yang mengharukan untuknya. Aula itu dipenuhi dengan foto-foto George, menunjukkan transformasinya dari seorang gelandangan menjadi pilar komunitas. Emily berkata di pemakaman, "George telah mengajari kita bahwa tidak peduli betapa sulitnya hidup, selama kita berpegang pada harapan, kita semua bisa berubah." Orang-orang meletakkan bunga di batu nisan George. Di batu nisannya tertulis George Miller menerangi dunia dengan harapan. Setelah George pergi, pusat komunitas terus beroperasi dan menjadi lebih kuat. Emily, Brian, Chris, dan Sarah mengambil obornya dan terus membawa kehangatan bagi orang-orang. Setiap tahun pada hari peringatannya, orang-orang mengadakan acara Hari George di pusat komunitas, mengundang para tunawisma dan kelompok rentan untuk berbagi makan malam bersama dan mendengarkan kisah satu sama lain. "Semangat George selalu ada di sini," kata Brian di acara tersebut.
karena harapan tidak akan pernah hilang.